Roni Salim bin Salim almarhum adalah penggagas atau perintis berdirinya Yayasan Badan Wakaf Agama Islam YABWAI, Kampung Payung Makmur Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Roni Salim juga adalah Sekretaris Tebang, serta Sekretaris Sekdes Kampung Payung Makmur, Kecamatan Pubian Kabupaten setempat di era tahun 70-an. Kala itu Kampung Payung Makmur masih hutan belantara dan belum banyak penduduk yang menghuni kampung tersebut. Bahkan Roni Salim salah satu tokoh yang sukses menciptakan Kampung Payung Makmur, kampung satu-satunya di daerah itu berpenduduk 100% beragama Islam, tanpa harus menyinggung agama lain dan saling hormat-menghormati antar umat beragama. Perjuangan beliau untuk menjadikan kampung tersebut tidak gampang dan berdarah-darah, penuh dengan pengorbanan dan penderitaan, bahkan pernah waktu itu mengalami musim paceklik atau orang Jawa bilang musim pagebluk, kemarau panjang dan terjadi kelaparan, hanya makan ubi-ubian serta gilang atau sagu yang terbut dari batang aren. Bersama sejumlah tokoh besar dari Jawa Timur yakni Bapak Kiai Imam Bukhari Muslim dan Kiai Pur, Roni Salim mendirikan Masjid Jamik serta tanah wakaf san, sekaligus didirikan Yayasan Badan Wakaf Agama Islam YABWAI. YABWAI memiliki aset sejumlah lahan perkebunan dan tanah pertanian seluas 150 hektar atau 1000 kali 500 meter persegi di sebelah barat Kampung Payung Makmur. Lahan tersebut bentuk bukit tak bertuan. Berdasarkan keterangan almarhum Roni Salim semasa hidup serta sejumlah tokoh adat, agama dan masyarakat, lokasi tanah yang dijadikan wakaf adalah tanah XP.K.I yang telah ditumpas di kampung tersebut dan lahan, sehingga akhirnya tanah itu menjadi kosong dan tak bertuan serta hutan rimba dan masih banyak binatang buas. Sejarah berdirinya tanah wakaf juga pada kala itu tanah Payung Makmur akan dijual oleh satu oknum tokoh politik kepada pemilik PT yakni Katamso. Nah, untuk menyelamatkan kampung setempat, lalu Roni Salim beserta tokoh lainnya berinisiatif untuk membentengi kampungnya dengan cara mewakafkan tanah kosong yang ada di sebelah barat Kampung Payung Makmur. Sebab zaman dulu menurut cerita almarhum Roni Salim, tanah Kampung Payung Makmur akan disisakan hanya 100 meter dari jalan. Atas kesepakatan para tokoh agama dan tokoh adat, lahan kosong di sebelah kampung sepakat diikrarkan menjadi tanah wakaf. Tanah yang diwakafkan seluas 150 hektar tersebut direncanakan untuk perjuangan umat Islam, khususnya untuk pembangunan pondok pesantren dan pendidikan Islam serta gaji para dewan guru. 1972 Bapak Roni Salim dibantu Kiai Haji Imam Bukhari Muslim berangkat ke Kediri, Jawa Timur, mendatangi kantor notaris untuk mendirikan Yayasan Badan Wakaf Agama Islam atau YABWAI, mengingat pada kala itu tidak ada biaya untuk notaris, sementara di Lampung masih bisa dihitung pakai jari kantor notaris serta mahal. Untuk perjuangan agama Islam, Roni Salim rela menjual tanah berupa sawah untuk biaya akte notaris yayasan. Dan akhirnya Yayasan Badan Wakaf Agama Islam resmi berdiri dengan nomor badan hukum yakni, nomor 3 tahun 1973. Lalu upaya untuk memanfaatkan aset milik Yayasan Badan Wakaf Agama Islam, Roni Salim berjuang mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), serta Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP)I. Kemudian untuk mensukseskan dunia pendidikan, Roni Salim mencari guru pendidik dari luar yaitu, Pulau Jawa dan Palembang, bintara guru yang bersedia diantaranya, Bapak Kiai Sofyan, Huduri, Kusnan Al-Ihsan dan Syamsi serta masih ada yang lainnya. Karena keadaan yang sulit pada zaman itu, banyak dewan guru yang pindah dari kampung setempat, dan akhirnya lembaga pendidikan MI diserahkan kepada Bapak Kiai Ahmadi almarhum dan SMP.I diserahkan kepada Bapak Masud. Lalu oleh Bapak Masud sekolah SMP.I dipindahkan di Payung Rejo dan diubah nama menjadi MTS hingga saat ini. Tidak banyak yang tahu atas perjuangan Bapak Roni Salim yang sangat mulia, bahkan nasib aset wakaf milik YABWAI saat ini sudah banyak yang diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tanah wakaf banyak yang bermasalah. Beberapa kali tanah wakaf disengketakan oleh sejumlah orang dan bahkan pada tahun 2010 sempat dipersidangkan di kantor Bupati Lampung Tengah waktu itu dijabat oleh Bapak Murdianto Thoyib. Akhirnya berdasarkan mediasi oleh Bupati dan sejumlah tokoh adat, pihak pemerintah daerah memutuskan jika tanah wakaf tidak bisa diganggu-gugat.
Batas waktu tanah wakaf sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Pihak Pemda minta Kementerian Agama untuk memfasilitasi untuk ditertibkan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Agama. Penulis yang juga sebagai putra asli Kampung Payung Makmur mengaku sangat bangga atas perjuangan para tokoh terdahulu. Penulis juga bermaksud menulis ini agar sejarah tanah wakaf dan berdirinya Kampung Payung Makmur bisa dikenang sepanjang masa oleh para generasi penerus ke depan dan dapat diketahui asal-usul tanah wakaf serta yapoi supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai sejarah. Dari Payung Makmur, Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, reporter Duta News Televisi dan Pena News Televisi, Ahmad Fauzan Arasid Nurwansah dan Suhadiono melaporkan.